Halo, selamat pagi Zil Traders. Hari ini kita akan membahas daily outlook terakhir di bulan Oktober. Selamat datang di daily outlook tanggal 29 Oktober 2021. Karena per minggu depan kita akan memasuki bulan yang baru, yaitu bulan November. Yap, seperti biasa kita akan membahas seputar kalender ekonomi dari website resmi ZFX Indonesia. Kita akan melihat hari ini banyak peristiwa ekonomi di mana negara-negara Eropa akan merilis tentang GDP-nya. Dan sebelum itu, Eee, Aude akan membuka terlebih dahulu dengan retail sales. Kita akan fokus pada yang merah aja ya teman-teman ya, yang impactful. Kemudian ada Euro, tepatnya di Prancis juga akan mengumumkan GDP-nya. Lalu ada Jerman jam 15, jam 3 sore WIB ya. Lalu ada Euro secara umum akan mengumumkan GDP quarter to quarter, dan juga Mexican untuk yang trading per eksotis dan juga CAD. Jadi banyak volatilitas hari ini seputar CAD, Euro, dan juga mungkin Mexican ya. Dan juga USD akan ada PCA Price Index, yaitu produser intinya adalah tentang seputar inflasi dari Amerika Serikat. Oke, itu dia seputar kalender ekonomi yang perlu diperhatikan adalah USD, CAD, dan juga Euro. Dan kita akan melihat seperti biasa, tentu saja kita akan membahas tentang gold yang paling diminati semua orang. Gold secara monthly, nah ini perlu diperhatikan teman-teman karena monthly per minggu depan udah membentuk candle yang baru. Dan candle bulan Oktober menunjukkan sentimen yang bullish ya teman-teman ya. Kita lihat membentuk higher high dari higher low dan juga lower high. Jadi membentuk inside candle bulan Oktober terhadap bulan September. Dan dia seperti yang udah diekspektasikan minggu lalu di awal pekan, kita juga bisa melihat bahwa akan lebih besar kemungkinannya bahwa gold akan stay bullish, ditutup bullish untuk bulan Oktober. Dan secara weekly kita bisa lihat um, masih akan terus melanjutkan kenaikannya kemungkinan ya. Kemarin sempat flip bullish, bearish, kemudian flip bullish lagi, dan masih belum ada kepastian apakah dia bisa membreak 1814. Dan dari daily ini yang lebih menarik ya. Kemarin kita sudah membahas daily di outlook kemarin tanggal 28. Daily kemarin kita lihat dia close bullish, kemudian bearish ya masih. Dan hari ini dia sudah close bullish lagi dan tercapai target kita di area 1807. Yang mana kalau dia udah break area previous daily, dia akan mencari resistance selanjutnya. Dan terbukti dia setelah ngekiss daerah sini, dia lanjut turun, ternyata nggak kuat untuk melanjutkan kenaikannya. Dan kalau kita marking secara daily, di sini kita bisa tandai beberapa area support dan juga resistance. Dan area sini juga tentunya. Yes, jadi kira-kira kalau marking daily mungkin bentuknya seperti ini. Dan kita top down sedikit ke 4 hour, kita bisa lihat kalau seandainya dari 4 hour, sekarang XAU USD masih dalam konsolidasi dari choppy, jadi choppy area di area 17 di area 1800, dan masih secara structure kita masih melihat bullish ya teman-teman, karena belum ada violation dari uh, support kuat yang di break ya. Dan kemudian kita bisa lihat juga bahwa XAU-USD masih terus menunjukkan penguatannya. Kalau kita lihat, dia udah tes area 1782 untuk melanjutkan kenaikan. Jadi kita bisa mengekspektasikan harga mungkin saja ke 1810 dan juga ke 1830. Itu dia seputar XAU-USD. Kemudian kita beralih ke NZD-USD. Dari NZD-USD kita akan lihat dulu secara weekly. Dari secara weekly kita akan melihat bahwa NZD USD sudah melihat potensi yang bullish dan juga sudah menyentuh dari previous weekly. Dan secara daily candle, dari daily kita bisa melihat bahwa dia sekarang dalam area konsolidasi. Dan kemarin kita bisa melihat bahwa dia sudah memakan 1, 2, 3, 4 dan closing bullish yang kuat. Dan kita bisa mengekspektasikan hari ini jika harga udah break area previous high di 0,72195, maka ada kemungkinan besar akan melanjutkan ke 72959 ya. Dan dari 4 hour time frame kita bisa melihat nih areanya area sideways, area choppy area yang tidak disarankan untuk trading di area ini karena banyak mungkin terjadi fake movement ya teman-teman. Jadi lebih baik menunggu, lebih baik sabar,
dengan akurasi yang baik. Dan juga kita akan membahas seputar, yang kemarin kita memberikan EURO-JPY. EURO-JPY ini kita mengekspektasikan bahwa harga akan turun. Tetapi, seperti yang dibahas di news hari ini, ternyata ECB, Bank Sentral dari Eropa, gagal untuk meyakinkan investor bahwa mereka tidak akan menaikkan suku bunga. Tetapi, meskipun udah dibilang nggak akan menaikkan suku bunga, para investor tetap menginvestasikan di euro, dan hasilnya euro meningkat. Tetapi, teman-teman, meskipun demikian, kita masih hit TP1, karena kemarin kita memang seperti ini ya, teman-teman, setup awalnya. Kemudian dia trigger sekitar jam 19.30, dan kita bisa range area tersebut, SL-nya kita rapatkan, dan terbukti dia sudah um, retest ke area TP1 dan gagal ke TP2, TP3, dan TP4 bisa kita abaikan. Dan semoga teman-teman udah mencapai TP1 dan set close SL to BE ya. Dan juga terakhir kita akan membahas seputar saham Tesla. Saham Tesla kita lihat secara daily. Secara daily kita, oh ini gambar yang sudah kita ekspektasikan dari analis DataFix Indonesia, udah mengekspektasikan bahwa Tesla akan terus menunjukkan penguatan. Dan terbukti sejak 21 September kami menilai bahwa Tesla itu masih akan terus bullish, dan terbukti dia udah break resisten di area 900 dan menuju all time high di 1077 saat ini ya. Dan setelah 1096 mungkin ke 1100, dan kita nggak tahu di mana resisten berikutnya karena belum pernah terlihat. Dan Tesla sendiri kenaikannya memberikan keuntungan sendiri untuk Elon Musk, tentu saja menjadi orang terkaya di dunia. Oke, itu aja seputar Daily Outlook hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya, semoga bermanfaat, dan teman-teman jangan lupa join di Z Academy Indonesia karena kita akan um, ngobrol sana seputar trading. Kalau teman-teman ada pertanyaan boleh ditanyakan di sana, dan sampai jumpa di live thread nanti malam. Bye bye.